Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Saya sendiri Raisya Agustian, selaku moderator dari kelompok satu. Kemudian ada Fitria Novianti, ada Ale Syahbana, ada Muhammad Arif Rahmat Hussein, ada Raffi Abdul Aziz, kemudian ada Rajshiwi Fadilah. Dan yang terakhir ada Muhammad Haikal. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami mengenai analisis rasio keuangan perusahaan Astra Agrolestari Tbk. Baik, langsung saja masuk ke bahasan pertama yang akan disampaikan oleh Fitria. Silakan Fitria. Baik, terima kasih Raisya. Saya akan membacakan mengenai profil perusahaan dari PT Astra Agro Lestari. Yang pertama, PT Astra Agro Lestari Tbk Perseroan mulai mengembangkan industri perkebunan di Indonesia sejak lebih dari 38 tahun yang lalu. Berawal dari perkebunan ubi, kayu, kemudian mengembangkan tanaman karet, hingga pada tahun 1984. Disitulah budidaya tanaman kelapa sawit di Provinsi Riau. Kini, perseroan terus berkembang dan saat ini menjadi salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan tata kelola terbaik dengan luas area kelola mencapai 297,011 hektar yang tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Dalam mengelola perkebunan kelapa sawit, sejak awal berdirinya, perseroan telah membangun kerjasama dengan masyarakat dalam bentuk kemitraan, intiplasma, dan IGA atau Income Generating Activity atau kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat baik melalui budidaya sawit maupun non-sawit sampai dengan tahun 2016. Perseroan telah bekerja sama dengan 51.709 petani kelapa sawit yang bergabung dalam 2.396 kelompok tani. Yang pertama, dapat dilihat bahwasannya current rasio 2022 dapat diartikan bahwasannya setiap Rp1 hutang lancar dijamin oleh 3,600 aktiva lancar. Yang kedua, bisa kita lihat gambarnya pada current rasio 2023 dapat diartikan bahwasannya setiap Rp1 hutang lancar dijamin oleh 1,6994 aktiva lancar. Yang kedua, mengenai quick ratio. Dapat dilihat bahwa quick ratio tahun 2022 diartikan dengan setiap Rp1 hutang lancar dijamin oleh 2,0054 aktiva yang benar-benar lancar. Untuk quick ratio tahun 2023 dapat diartikan bahwasannya setiap Rp1 hutang lancar dijamin oleh 1,0615 aktiva yang benar-benar lancar. Untuk yang terakhir mengenai kas rasio, dapat dilihat bahwasannya kas rasio 2022 dapat diartikan bahwasannya setiap Rp1 hutang lancar dijamin oleh 0,78892 kas dan efek. Sedangkan untuk tahun 2023 dapat diartikan bahwasannya setiap Rp1 hutang lancar dijamin oleh 0,54753 kas dan efek. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Siwi. Ya, terima kasih Raisya. Yang presentasi slide selanjutnya ada rasio solvabilitas. Bisa kita lihat di tahun 2022, total debt to total asset rasio bisa diartikan total aset perusahaan dibelanjai oleh hutang sebesar 24%. Setiap Rp1 total aktiva menjamin 0,23953
rupiah total hutang. Dan 2023 total aset perusahaan dibelanjai oleh hutang sebesar 24%. Setiap 1 rupiah total aktiva menjamin 0,24148 total hutang. Dan yang kedua ada total debt to equity ratio. Pada tahun 2022, perusahaan mempunyai sumber dana sebanyak 31% antara hutang dan modal sendiri. Sedangkan 2023, perusahaan mempunyai sumber dana yang sebanyak 32% antara hutang dan modal sendiri. Lalu yang ketiga, time interest earning ratio. Pada tahun 2022, keuntungan perusahaan hanya bisa memutar beban 0,34 kali, sedangkan pada tahun 2023, keuntungan perusahaan hanya memutar beban 1 kali. Selanjutnya, yang terakhir, long-term debt to equity ratio. Pada tahun 2022, modal perusahaan dibelanjai oleh hutang jangka panjang sebesar 22%. Sedangkan pada tahun 2023, modal perusahaan dibelanjai oleh hutang jangka panjang sebesar 11%. Oke, selanjutnya untuk rasio aktivitas akan disampaikan oleh rekan saya Haikal, mohon maaf. Baik, terima kasih Raisa. Interpretasi selanjutnya ada rasio aktivitas. Yang pertama ada total aset turnover. Bisa dilihat di diagram. Pada tahun 2022, perputaran aktiva selama setahun berputar sebanyak 0,07 kali. Sedangkan pada tahun 2023, perputaran aktiva selama setahun berputar sebanyak 5,3 kali. Lalu yang kedua ada inventory turnover. Pada tahun 2022, persediaan selama setahun berputar sebanyak 0,01 kali. Nah, sedangkan pada tahun 2023, persediaan selama setahun berputar sebanyak 0,05 kali. Lalu yang ketiga ada average day inventory. Pada tahun 2022, persediaan bahan baku disimpan di gudang selama 192,5 hari sebelum dijual. Sedangkan pada tahun 2023, persediaan bahan baku disimpan di gudang selama 192,5 hari sebelum dijual. Lalu yang keempat ada working capital turnover. Pada tahun 2022, modal kerja berputar sebanyak 3,1 kali selama setahun. Adapun pada tahun 2023, modal kerja berputar sebanyak 4,9 kali selama setahun. Lalu yang kelima ada fixed asset turnover. Pada tahun 2022, aktiva tetap berputar selama setahun sebanyak 0,76 kali. Sedangkan pada tahun 2023, aktiva tetap berputar selama setahun sebanyak 0,72 kali. Selanjutnya akan disampaikan oleh Husen. Boleh, silakan Husen. Oke, saya akan mempresentasikan tentang interpretasi profitabilitas. Interpretasi rasio profitabilitas gross profit margin setiap Rp1 penjualan menghasilkan keuntungan kotor sebesar 16%. Di tahun 2023, setiap penjualan Rp1 menghasilkan keuntungan kotor sebesar 12%. Lalu operating profit margin. Pada tahun 2022, setiap penjualan Rp1 menghasilkan Rp 0,14707 laba sebelum bunga dan pajak. Pada tahun 2023, setiap penjualan Rp1 menghasilkan 0,1064545. Lalu ada net profit margin. Di tahun 2022, setiap Rp1 penjualan menghasilkan Rp 0,0384324. Di tahun 2023, setiap penjualan Rp1 menghasilkan
0,0778445 rupiah. Selanjutnya ada ROA. Pada tahun 2023, setiap Rp1 total aktiva yang dioperasionalkan diperoleh laba 0,08305 rupiah. Pada tahun 2023, setiap Rp1 total aktiva yang dioperasionalkan diperoleh laba 0,0384324 rupiah. Selanjutnya ada ROE. Pada tahun 2022, setiap Rp1 modal sendiri yang digunakan diperoleh laba bersih sebesar 0,56904 rupiah. Pada tahun 2023, setiap Rp1 modal sendiri yang digunakan diperoleh laba bersih sebesar 0,037051 rupiah. Selanjutnya ada ROI. Pada tahun 2022, setiap Rp1 total aktiva atau investasi yang dilakukan diperoleh laba bersih sebesar 0,04327 rupiah. Pada tahun 2023, setiap Rp1 total aktiva yang diinvestasikan yang dilakukan diperoleh laba bersih sebesar 0,0281036 rupiah. Oke, terima kasih. Oke, yang selanjutnya ada common size. Materi ini akan disampaikan oleh rekan saya Raffi. Silakan Raffi. Baik, selanjutnya ada common size, yaitu perhitungan common size pada neraca di atas bisa dilihat bahwa ada kenaikan dan penurunan yang terjadi pada tahun 2023. Contohnya, ada di kenaikan total aset lancar dari 25% menjadi 27%, yaitu 7.390 naik menjadi 7.800 sekian. Dan penurunannya terjadi pada total aset tidak lancar, yaitu 2022 dari 75% menjadi 73%, yaitu 21 juta sekian menjadi 21.568 sekian. Dan yang terakhir ada angka indeks. Materi ini akan disampaikan oleh rekan saya Ale. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai angka indeks dari PT Agro Astra Lestari. Angka indeks, cara menghitungnya adalah dengan penghasilan di tahun 2023 dibagi dengan yang ada di tahun 2022, lalu dikali dengan 100%. Maka dari itu, dari hasil penghitungan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa perusahaan mengalami kenaikan atau penurunan. Nah, yang terjadi pada PT Astra Agro Lestari tersebut adalah perusahaan ini mengalami penurunan dari tahun 2022 ke tahun 2023, di mana mengalami keturunan tersebut terdapat pada aktiva lancar, aktiva tetap, dan hutang perusahaan. Sekian, terima kasih. Baik, mungkin materi yang disampaikan cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari penyampaian mengenai materi rasio keuangan ini. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.